Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Semangat. Wah, semangat sekali saya saat ini. Kenapa? Memang perlu semangat Bapak Ibu Saudara. Bukan cuma perlu, penting sekali dalam hidup kita. Kita boleh nggak punya apapun, tapi kalau selama kita punya semangat Bapak Ibu Saudara, kita bisa mencapai segala sesuatu yang kita tidak punya itu. Tapi sebaliknya, kalau kita punya segala sesuatu, tapi kita tidak punya semangat, Bapak Ibu Saudara ya, tidak akan ada gunanya. Dan hidup pun berakhir ketika orang tidak lagi mempunyai semangat. Makanya firman Tuhan selalu berkata apa? Bersukacitalah selalu, karena itu adalah sumber kekuatan bagi setiap kita. Sebab orang yang bersukacita pasti dia semangat Bapak Ibu Saudara. Nggak ada orang bersukacita yang nggak semangat. Jadi Bapak Ibu Saudara, dari mana kita memperoleh semangat itu? Ya dari sukacita. Makanya dikatakan sukacita itu adalah obat, dan semangat yang patah itu kelingkan tulang. Jadi sukacita dengan semangat itu lawannya. Kok lawannya? Sebab akibatnya Bapak Ibu Saudara. Jadi pada waktu kita bersukacita itu menjadi obat bagi kita. Tapi pada waktu kita semangatnya patah, maka itu akan mengeringkan tulang kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, apapun yang terjadi dalam hidup kita, sukacitalah. Hadapi dengan sukacita. Sekalipun memang seringkali tidak mudah. Tapi kalau firman Tuhan menyuruh untuk melakukannya, berarti harusnya kita mampu. Karena Tuhan tidak akan pernah menyuruh sesuatu yang kita tidak mampu untuk lakukan. Jadi kalau Tuhan suruh bersukacitalah, sekali lagi gue katakan bersukacitalah. Jadi kita bisa bersukacita dalam segala keadaan. Harusnya bisa. Cuma kitanya yang tidak mau. Nah, di dalam ibadah online kali ini, Bapak Ibu Saudara, dalam YouTube channel saya, yaitu Jeffrey Echanda Channel, saya mau berbicara mengenai sesuatu yang fatal dalam hidup kita. Apa itu? Ketika semangat itu patah. Wow. Firman Tuhan sudah ingatkan, semangat yang patah itu keringkan tulang. Artinya Bapak Ibu Saudara, begitu semangat kita patah, hidup pun berakhir. Itu sebabnya nggak boleh patah semangat. Apapun itu, bagaimanapun itu. Selama kita masih memiliki semangat, maka kita pasti dapat melakukan segala sesuatu. Namun sebelumnya mari kita bersatu hati, sekali lagi kita berdoa. Bapa, sumber segala yang kami butuhkan dalam hidup ini. Di saat kami merasa bahwa kami sudah kehilangan kekuatan, di saat kami merasa bahwa kami sudah tidak mampu lagi menjalani kehidupan yang tidak mudah ini, kami datang kepadamu Tuhan, karena Engkau adalah sumber segala yang kami butuhkan. Bapa, jagai hati dan pikiran kami, untuk kami jangan dipengaruhi oleh hal-hal yang negatif. Kami mau menutup setiap celah yang ada, yang dapat membuat kami kehilangan pengharapan kami di dalam Engkau. Sebab ketika kami kehilangan pengharapan, maka semangat kami pun akan menjadi pudar. Itu sebabnya mampukan setiap kami Tuhan untuk menjalani kehidupan ini dengan penuh sukacita, dengan damai sejahtera yang daripada-Mu ya Aba. Terima kasih Tuhan, karena selalu ada Engkau di dalam setiap musim dalam hidup kami, sehingga tidak ada alasan bagi kami untuk patah semangat menjalani kehidupan ini. Selama ada Engkau Tuhan, kami pasti akan mampu melewati semua. Bahkan bukan hanya mampu, tetapi kami akan berkemenangan di dalam segala apapun itu. Terima kasih Bapa. Berkati ibadah kami saat ini.
dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita buka Ayub. Nah, ini yang paling saya suka. Ayub memberikan kita banyak sekali pelajaran, Bapak Ibu Saudara. Dan apapun yang pernah bahkan sedang kita alami hari ini, tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan apa yang Ayub alami. Jadi nggak boleh patah semangat. Ayub 17, Bapak Ibu Saudara, ayat pertama sampai ayat yang ke-16. Ayub 17, ayat pertama sampai 16. Semangatku patah. Nah, belum apa-apa dimulai dengan kata-kata ini, Bapak Ibu Saudara. Ayub 17 ayat pertama. Semangatku patah, umurku telah habis, dan bagiku tersedia kuburan. Padahal yang menentukan hidup dan mati itu Tuhan. Tapi Ayub saking patah semangatnya, dia berkata, umurku telah habis dan bagiku tersedia kuburan. Makanya itu bahayanya semangat yang patah. Sesungguhnya aku menjadi ejekan, mataku terpaksa menyaksikan tantangan mereka. Biarlah engkau menjadi jaminanku bagimu sendiri. Siapa lagi yang dapat membuat persetujuan bagiku? Karena hati mereka telah kau katupkan bagi pengertian. Itulah sebabnya engkau mencegah mereka untuk menang. Barang siapa mengadukan sahabatnya untuk mencari keuntungan, maka anak-anaknya akan menjadi rabun. Aku telah dijadikan sindiran di antara bangsa-bangsa, dan aku menjadi orang yang diludahi mukanya. Mataku menjadi kabur karena pedih hati. Segala anggota tubuhku seperti bayang-bayang. Orang-orang yang jujur tercengang karena hal itu, dan orang yang tidak bersalah naik pitam terhadap orang fasik. Meskipun begitu, orang benar tetap pada jalannya, dan orang yang bersih tangannya bertambah-tambah kuat. Tetapi kamu sekalian silahkan datang kembali. Seorang yang mempunyai hikmat takkan kudapati di antara kamu. Umurku telah lalu, telah gagal rencana-rencanaku, cita-citaku. Malam hendak dijadikan mereka siang, terang segera muncul dari gelap, kata mereka. Apabila aku mengharapkan dunia orang mati sebagai rumahku, menyediakan tempat tidurku di dalam kegelapan, dan berkata kepada liang kubur, engkau ayahku, kepada berengak ibuku dan saudara perempuanku, maka di manakah harapanku? Siapakah yang melihat adanya harapan bagiku? Keduanya akan tenggelam ke dasar dunia orang mati apabila kami bersama-sama turun ke dalam debu. Tragis ya Bapak Ibu Saudara. Siapa Ayub? Ayub sebelumnya orang yang dibanggakan oleh Tuhan oleh karena imannya, oleh karena kesalehannya. Namun orang yang sama dapat berkata demikian. Kenapa dia berkata demikian? Karena semangatnya patah. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, kalau setiap kita ditanya apakah yang paling berharga dalam hidup ini, tentu jawabannya akan beragam. Mungkin ada yang berkata, harta saya yang saya sudah cari dengan susah payah, rumah saya yang saya sudah beli dengan begitu perjuangan yang luar biasa, atau keluarga saya adalah harta yang terbesar dalam hidup saya, atau usaha, atau apapun itulah. Namun pada kesempatan ini Bapak Ibu Saudara, izinkan saya berkata bahwa harta yang paling berharga dalam hidup ini dan harus dimiliki oleh setiap orang yang ada di muka bumi ini adalah semangat.
Kita boleh tidak mempunyai harta hari ini, tapi kalau kita punya semangat, kita bisa mendapatkan harta itu. Kita bisa tidak memiliki rumah hari ini, tapi kalau kita punya semangat, maka suatu saat kita bisa membeli rumah itu. Mungkin keluarga kita hari ini sedang tidak baik-baik, tetapi selama kita memiliki semangat, kita bisa memperbaiki keluarga kita dan apapun itu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, yang terpenting dan paling berharga dalam hidup ini adalah semangat. Orang yang bertanding pun di gelanggang manapun pasti yang diteriakkan semangat, semangat. Sebab memang itu yang penting. Selama kita masih mempunyai semangat Bapak Ibu Saudara, maka kita akan melihat berkat dan mujizat dalam hidup kita. Yang berbahaya apabila kita sudah tidak memiliki semangat lagi dalam hidup kita. Karena itulah setan selalu inginkan dan harapkan. Itulah yang selalu setan inginkan dan harapkan dalam hidup kita, yaitu kehilangan semangat. Makanya dia selalu berusaha untuk membuat kita kecewa. Makanya dia selalu berusaha untuk membuat kita tertekan, emosi, dan putus asa. Maka pada waktu kita putus asa, percayalah kita sedang menyenangkan setan Bapak Ibu Saudara, dan menyedihkan hati Tuhan. Makanya jangan pernah putus asa. Kenapa setan melakukan semuanya itu? Tujuannya sederhana, yaitu supaya membuat kita kehilangan semangat untuk melanjutkan kehidupan kita. Perhatikan orang-orang yang kecewa, orang-orang yang tertekan, orang-orang yang emosi, putus asa. Pasti mereka semua kehilangan semangat untuk melanjutkan hidup. Kehilangan semangat untuk menggapai hari esok. Kehilangan semangat untuk mempertahankan keluarga. Kehilangan semangat untuk bangkit dari kegagalan-kegagalan. Kehilangan semangat untuk bangkit menyelesaikan persoalan-persoalan. Jadi intinya Bapak Ibu Saudara, ketika kita sudah tidak punya semangat, maka kita tidak punya apa-apa lagi sudah. Bahkan hidup pun berakhir. Namun sebaliknya Bapak Ibu Saudara, selama kita masih mempunyai semangat, maka kita akan melihat bagaimana campur tangan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa dalam hidup kita. Sebab hanya orang-orang yang bersemangat akan cenderung tekun berjuang untuk mendapatkan yang terbaik dalam hidupnya. Akan cenderung rajin, akan cenderung beriman penuh kepada janji-janji Tuhan, dan tidak akan dengan mudahnya mengambil jalan pintas dalam hidupnya. Ayub pasal 17 tadi dimulai dengan kalimat yang sangat putus asa dari seorang yang tadinya punya iman yang teguh. Sebab di situ Ayub berkata apa? Semangatku patah, umurku telah habis, dan bagiku tersedia kuburan. Inilah yang terjadi apabila seseorang sudah kehilangan semangat dalam hidupnya, maka dia juga akan kehilangan nilai perjuangan hidupnya. Tidak ada lagi perjuangan, tidak ada lagi yang dia mau perjuangkan. Kehilangan iman dan juga kehilangan harapan untuk menjalani hidupnya. Dan ketahuilah Bapak Ibu Saudara, ketika hal itu terjadi,
maka setan akan bersuka cita. Yang menjadi pertanyaannya, bagaimana supaya ketika ada persoalan dan pergumulan, kita tidak sampai patah semangat? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, jangan menyerah kepada keadaan, tetapi berserahlah kepada Tuhan. Jadi dalam hidup ini satu yang kita tidak pernah boleh, yaitu menyerah kepada keadaan, tetapi satu yang kita harus, yaitu berserah kepada Tuhan. Orang yang sudah sampai pada tahap patah semangat cenderung menyerah kepada keadaan. Ya sudahlah, apa yang terjadi terjadilah. Kesera-sera. Hidup berserah kepada Tuhan adalah pilihan yang terbaik. Ketika kita sedang menghadapi persoalan yang begitu menekan hidup kita hari ini. Sebab kita harus selalu ingat bahwa pencobaan yang kita alami tidak akan pernah melebihi batas kesanggupan kita. Dan kalau itu tidak melebihi batas kesanggupan kita, jadi tidak ada alasan kita putus asa. Karena itu jika kita berserah kepada Tuhan, maka kita akan memiliki keberanian dan kekuatan untuk menghadapi persoalan apapun. Sebab bagi orang yang percaya, selalu ada kekuatan baru dari Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, bagaimana supaya kita tidak patah semangat? Bangun pikiran yang positif dalam hidup ini. Di dalam setiap bahasan saya, ada di dalam banyak konten-konten saya selalu membahas mengenai pikiran yang positif. Kenapa? Memang pikiran yang positif itu sangat penting dan menentukan arah jalan hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi ini menjadi begitu penting pikiran positif. Karena setan selalu bekerja dengan cara yang sama, yaitu menaruh pikiran negatif dalam hidup manusia. Mengapa dia melakukan itu? Karena dengan pikiran negatif, Bapak Ibu Saudara, maka orang akan kehilangan semangatnya. Karena itu jangan heran jika ada orang selalu berpikiran negatif terhadap suami, istri, sahabat, bahkan terhadap gereja dan hamba-hamba Tuhan. Begitu juga pikirannya negatif dalam menanggapi setiap permasalahan yang ada. Kunci untuk membangun pikiran yang positif adalah pikirkan segala yang baik. Baca itu sendiri di dalam Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang baik, semua yang benar, dan seterusnya. Pikirkanlah semuanya itu. Maka kita tidak akan mudah patah semangat dalam hidup ini. Selanjutnya, tetap belajar menguasai diri. Jika seseorang sudah kehilangan semangat, maka emosinya cenderung labil. Sehingga mereka mudah sekali tersinggung, kecewa, marah, dan pahit hati. Alkitab berkata, kuasailah dirimu, jadilah tenang, supaya kita dapat berdoa. Sebab jika kita dapat berdoa, maka keadaan apapun kita pasti akan kuat. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, jangan pernah mengasihani diri sendiri. Mengasihi diri boleh, tetapi mengasihani diri itu tidak boleh. Mengasihi diri artinya apa? Menjaga tubuh ini, karena tubuh kita adalah bait Allah. Tapi mengasihani diri itu tidak boleh. Kenapa?
Sebab mengasihani diri hanya akan mematahkan semangat kita. Orang yang sudah kehilangan semangat, Bapak Ibu Saudara, cenderung egois, self pity, mengasihani diri sendiri. Sehingga dengan mudahnya mereka berkata apa? Saya mah memang orang miskin. Saya mah memang orang yang gak berguna. Saya memang tidak bisa apa-apa. Saya ini orang yang malang. Dan sebagainya, dan sebagainya. Kalau itu yang kita lakukan, maka tanpa sadar, kita sudah menghina Tuhan sebagai pencipta kita. Bapak Ibu Saudara, hati-hati dengan perkataan kita. Dia adalah Tuhan yang adil. Itu sebabnya setiap orang pasti punya kelebihan dan juga pasti punya kekurangan. Sebagaimana di dalam konten saya yang berjudul Bakat dan Talenta, nggak ada orang yang hidupnya cuma penuh dengan kelebihan dan orang yang lain hidupnya cuma kekurangan. Nggak ada. Semua orang punya kelebihan dan kekurangan. Karena sekali lagi Dia adalah Tuhan yang adil. Karena itu janganlah kita mengasihani diri dan merasa diri kita ini adalah sampah, merasa diri kita ini nggak ada gunanya, merasa diri kita semua hal-hal yang negatif yang ditanamkan oleh setan dalam pikiran kita. Namun sebaliknya Bapak Ibu Saudara, biarlah kita berkata seperti Daud. Kejadianku dahsyat dan ajaib. Jiwaku benar-benar menyadarinya. Bapak Ibu Saudara, engkau dahsyat dan ajaib. Katakan kepada dirimu, aku ini dahsyat dan ajaib. Kejadianku dahsyat dan ajaib. Menutup sharing saya kali ini, Bapak Ibu Saudara, harap ingat baik-baik. Semangat yang patah merugikan diri kita sendiri. Percayalah itu. Makanya kita tidak boleh patah semangat, karena itu akan merugikan diri kita sendiri. Tetapi semangat yang menyala-nyala akan memberi keuntungan bagi kita. Itu sebabnya bangkitkan semangatmu. Sebab Yesus selalu ada bagi kita. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikir. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu kulakukan semua denganmu, Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa,
tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Orang yang patah semangat pasti adalah orang yang mudah menyerah kepada keadaan. Dan dia berpikir bahwa tidak ada lagi yang dapat menolongnya. Dan ini adalah pikiran-pikiran negatif yang ditanamkan oleh setan dalam pikiran setiap manusia. Sudahlah, udah gak ada lagi harapan bagimu. Sudahlah, semua orang sudah benci sama kamu. Sudahlah, Tuhan juga sudah melupakanmu. Makanya engkau ada dalam keadaan seperti ini sekarang. Bapak Ibu Saudara, percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita apapun bagaimanapun keadaan kita. Tuhan mampu melakukan segala sesuatu bahkan lebih dari apa yang pernah kita bayangkan. Dan satu hal yang kita perlu ingat untuk kita tidak boleh bisa patah semangat, bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat atas hidup kita. Apapun yang Tuhan rancangkan dalam hidup kita pasti yang terbaik. Itu sebabnya jalani, lakukan, usahakan semua hal yang kita bisa lakukan yang merupakan bagian kita. Dan kita akan melihat bagaimana Tuhan kita turut bekerja mengubah segala sesuatu yang menjadi kebaikan bagi diri kita. Mari sekali lagi sama-sama kita mau katakan, dalam segala perkara Tuhan punya rencana. Kami percaya yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu, Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Kami percaya rencana-Mu indah, rencana-Mu sempurna.
yang kami andalkan, yang kami harapkan. Biarlah ini menjadi komitmen kita di hadapan Tuhan, bahwa selamanya kita tidak akan pernah menyerah kalah. Sebab setiap kita tidak ditentukan menjadi orang-orang yang kalah, bahkan setiap kita ditentukan menjadi orang-orang yang berkemenangan di dalamnya. Itu sebabnya miliki semangat, bersukacita, dan berbahagialah dalam hidup ini. Itu akan menjadi senjata yang ampuh bagi setiap kita untuk menangkal setiap serangan-serangan setan yang mencoba untuk mematahkan semangat kita, yang mencoba untuk membuat kita putus asa. Percayalah kepada Tuhan bahwa Dia akan terus memperbaharui semangat kita. Kita akan berlari, tidak akan menjadi lelah, dan kita akan berjalan, tidak akan menjadi letih. Haleluya, haleluya. Tuhan yang selalu menjadi sumber segalanya. Di saat kekuatan kami habis, tidak ada yang lain yang kami andalkan selain kekuatan yang daripada-Mu. Di saat semangat kami lenyap, tidak ada yang lain yang kami harapkan selain semangat yang daripada-Mu. Di saat ada begitu banyak persoalan dan masalah yang datang bertubi-tubi dalam hidup kami, seakan tiada pernah habis-habisnya, menekan dan melumpuhkan iman kami. Kami berlari hanya kepada-Mu Tuhan, sebab hanya Engkaulah tempat kami bersandar, hanya Engkaulah tempat kami mengadu, hanya Engkaulah tempat kami berlindung. Di saat kami merasa letih menjalani kehidupan ini, Engkau menambahkan semangat dan kekuatan baru bagi kami. Suara-Mu yang penuh kasih selalu menyemangati kami di garis akhir. Terima kasih Tuhan, karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Terima kasih Tuhan, karena Engkau begitu peduli akan hidup kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau menjaga keluar masuk kami. Terima kasih karena Engkau selalu menopang kami di saat kami hampir terjatuh. Engkau menopang kami sehingga tidak sampai tergeletak. Ingatkan kami Tuhan atas semuanya itu. Sungguh tidak ada alasan bagi kami untuk patah semangat. Tidak ada alasan bagi kami untuk menyerah kalah, sebab yang menyertai kami lebih besar, lebih kuat dari apapun juga. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang bersemangat, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan, sebab berkat itu datangnya daripada Tuhan Bapa Pencipta, dan di dalam Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang adalah penghibur dan penolong dalam kehidupan setiap kita. Kami menerima berkat yang khusus pada kesempatan ini Bapa, dengan ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua kita yang semangat bersama-sama katakan amin.